Ada sebuah ungkapan leluhur Jawa yang sangat relevan untuk pengingat kita di zaman modern ini, yaitu ojo sok mbiji wong liya, atau jangan suka menilai, merendahkan orang lain. Ungkapan filosofis Jawa ini memiliki makna yang mendalam berkenaan dengan etika pergaulan. Rahayu dan sehat selalu teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Atta Albi di channel Ngasah Jiwa atau Ngaji. Teman-teman, dari ungkapan jangan suka menilai itu ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil sebagai inti utamanya. Yang pertama, ini adalah ajaran kerendahan hati, yaitu mengingatkan kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Yang kedua, ajaran untuk menjaga hati dan juga ucapan, yaitu agar tidak tergesa-gesa menilai seseorang dari penampilan, keadaan, atau kesalahan masa lalu. Yang ketiga, kesadaran diri bahwa setiap orang itu punya jalan hidup dan ujian masing-masing, dan kita tidak punya hak untuk menghakiminya. Yang keempat, welas asih lan tepo sliro, maknanya mengajak kita untuk empati dan memahami kondisi orang lain sebelum menilai. Lalu, mengapa leluhur Jawa menasihati kita sebagai anak cucunya untuk tidak melakukan penilaian terhadap orang lain? Jawabannya adalah bahwa hal ini tidak sekedar soal etika, tetapi juga menyangkut kesadaran diri, kehormatan, serta keseimbangan sosial. Dari sudut pandang moral, spiritual, serta filosofi Jawa, ada beberapa hal yang penting untuk kita ingat. Di antaranya, yang pertama, kita tidak pernah tahu seluruh kisah hidupnya. Orang hanya melihat dari luarnya, pakaiannya, ucapannya, atau keadaan sesaat, tetapi tidak pernah akan tahu apa yang sedang ia perjuangkan, luka dan beban apa yang sedang dipikulnya, juga niat dan doa apa yang ia pendam secara diam-diam. Karena itu, menilai hanya dari tampilan luar akan bisa jadi hal yang sangat berbeda, bahkan bisa menyesatkan. Yang kedua, setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Dalam budaya Jawa ada ungkapan saben uwong duwe dalane dhewe-dhewe. Artinya setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Mungkin hari ini ia jatuh, tapi besok dia bisa bangkit kembali, bahkan bisa melampaui kita. Menilai atau merendahkannya sekarang bisa menjadi sumber penyesalan di masa depan. Yang ketiga, menilai itu bisa berubah makna menjadi menghakimi. Seringkali tanpa disadari, menilai seseorang itu bisa berubah menjadi meremehkan, bergosip, memfitnah, dan lain-lain. Semua itu bisa mencemari hati kita sendiri, bukan hanya menyakiti orang yang kita nilai. Yang keempat, apa yang kita lihat bisa jadi itu adalah cermin diri kita sendiri.
Filosofi Jawa mengajarkan sing biji wong liya kuwi biasane biji awake dhewe-dhewe. Artinya, orang yang gemar menilai orang lain sebenarnya sedang menilai dirinya sendiri. Maknanya, seringkali penilaian kita itu sebenarnya adalah mencerminkan isi hati serta ketidaksempurnaan kita, bukan kesalahan orang lain. Yang kelima, hanya Tuhan yang berhak menilai. Dalam keyakinan spiritual, hanya Tuhanlah yang benar-benar tahu luar dalam seseorang, baik fisik, pikiran, hati, niat, dan juga nilai seseorang. Gusti Allah sing luwih ngerti sapa sing becik lan ora. Jadi ibaratnya menilai orang lain itu, apalagi jika dilakukan secara berlebih, adalah mengambil hak yang bukan menjadi milik kita, karena itu adalah hak Sang Maha Pencipta. Ojo sok biji wong liya, awit awake dhewe durung mesti luwih becik. Artinya, jangan suka menilai orang lain, karena diri kita sendiri pun belum tentu lebih baik. Ada langkah bijak filosofi Jawa bagi kita semua untuk menghindari hal-hal tersebut. Langkah bijak agar tidak mudah menilai orang lain, yaitu dengan kesadaran serta latihan hati. Yang pertama, eling lan waspada, ingat dan sadar diri. Sebelum menilai orang lain, ingatkan diri sendiri. Apakah aku sudah benar? Apa aku tahu semua ceritanya? Ini adalah bentuk ilmu eling, yaitu ilmu untuk mengontrol hati dan pikiran agar tidak mudah tergelincir dalam prasangka. Yang kedua, tepo sliro atau empati. Cobalah tempatkan diri kita di posisi orang itu. Bayangkan jika kamu sedang dihakimi, dikomentari, atau direndahkan tanpa tahu sebabnya. Orang Jawa menyebut ini sebagai ajaran tepo sliro atau peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, ngendaleni lati, artinya menjaga lisan. Diam itu emas, apalagi saat tidak tahu keseluruhan dalam ceritanya. Lebih baik memilih diam daripada berkata yang melukai. Ajining diri saka lati. Harga diri seseorang terlihat dari ucapannya. Yang keempat, ngasah rasa atau mengasah kepekaan batin. Latih rasa batin untuk tidak gampang bereaksi negatif, yaitu dengan mendengarkan tanpa menghakimi, bertanya sebelum menyimpulkan, melihat dengan mata hati bukan hanya dengan mata kepala. Yang kelima, dandani awake dhewe luwih dhisik. Artinya, perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Fokus pada memperbaiki diri sendiri daripada sibuk mengomentari orang lain. Karena pada akhirnya sing kudu dibiji yo awake dhewe-dhewe. Artinya, yang harus dinilai itu adalah diri kita sendiri. Yang keenam, doakan dan bukan menghakimi. Maknanya, jika melihat orang berbuat salah, doakan agar
dia diberi jalan lurus, bukan justru direndahkan. Karena mungkin kesalahannya hanyalah satu, sedang kebaikannya ada 1000, dan kita belum tentu lebih baik. Nah, teman-teman, kiranya demikian ulasan ringkas tentang wejangan dari leluhur sebagai pengingat kita untuk tidak menilai orang lain. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi esok dengan ulasan filosofi dan budaya Jawa lainnya yang lebih menarik. Rahayu, 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 salam berkah selalu.